Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang sumber dana jangka panjang. Berikut anggota tim kami. Yang pertama ada Syarofah, yang kedua ada Bagus Irsyad Arifin, yang ketiga ada Alvina Danurulaili, dan yang keempat ada Muhammad Daud Ari Kurniawan. Langsung saja ke materinya. Sumber dana jangka panjang. Terdapat berbagai jenis sumber dana jangka panjang yang tersedia bagi perusahaan, seperti long-term debt, saham preferen, dan saham biasa. Instrumen utang jangka panjang. Terdapat beberapa alternatif utang jangka panjang, seperti utang bank, obligasi, utang dengan dan tanpa jaminan, dan utang jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Yang pertama, ada utang jangka panjang atau long term loan. Adalah suatu bentuk perjanjian antara peminjam dengan kreditur, di mana kreditur bersedia memberikan pinjaman sejumlah tertentu dan peminjam bersedia membayar secara periodik yang mencakup bunga dan pokok pinjaman. Pinjaman ini dapat diperoleh melalui bank, perusahaan asuransi, atau ke pension fund. Utang jangka panjang ini mempunyai 3 karakteristik, yaitu cepat, fleksibel, dan biaya yang rendah. Hal ini disebabkan karena pinjaman ini dinegosiasikan langsung antara peminjam dengan kreditur, sehingga biaya administrasinya relatif lebih kecil dan tidak diperlukan adanya persetujuan dengan pengawas pasar modal. 2. Obligasi, yaitu surat tanda utang yang dikeluarkan oleh perusahaan sejumlah nilai nominal dan akan jatuh tempo pada waktu tertentu dengan memberikan pendapatan sebesar bunga tertentu. Jatuh tempo obligasi umumnya antara 10 sampai 30 tahun. Namun, ada juga obligasi yang jatuh temponya itu antara 7 sampai 10 tahun. Obligasi itu sebenarnya sama dengan utang jangka panjang yang diperoleh melalui bank. Hanya saja, obligasi ini penjualannya itu dipublikasikan dan dijual kepada investor secara langsung. Jenis-jenis obligasi. Yang pertama, ada mortgage bond, yaitu utang jangka panjang yang dijamin oleh sekelompok aset. Dengan demikian, seandainya debitur itu tidak mampu membayar kembali utang dan bunganya, maka kreditur itu dapat memaksa perusahaan untuk menjual aset yang dijadikan jaminan. Jenis yang kedua yaitu ada debentur, yaitu utang jangka panjang tanpa jaminan. Nah, bunga debentur ini biasanya lebih tinggi daripada bunga mortgage bond karena resiko yang dihadapi debentur itu jelas lebih tinggi dibanding dengan yang dihadapi oleh pemegang mortgage bond. Jenis yang ketiga yaitu ada convertible bond. Obligasi ini memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengubah obligasi dengan saham biasa di mana harganya itu telah ditentukan. Obligasi ini mempunyai tingkat bunga yang lebih rendah daripada non-convertible bond, tetapi menawarkan adanya capital gain dari pergantian obligasi dengan saham biasa. Jenis yang keempat ada callable bond. Jenis obligasi ini memberikan hak kepada penerbit obligasi untuk membeli kembali dari tangan investor sesuai harga yang disepakati. Dalam hal ini, investor dapat menawarkan harga yang lebih tinggi dari kupon yang dijanjikan pada saat pembelian obligasi tersebut. Kemudian, dengan pembelian kembali ini, pihak penerbit dapat melaksanakan haknya untuk melunasi utang sewaktu-waktu, seperti saat tingkat suku bunga itu menurun. Selanjutnya yaitu kelebihan long term debt atau hutang jangka panjang. Yaitu kelebihannya yang pertama, biaya modal setelah pajak relatif rendah. Yang kedua, bunga yang dibayarkan merupakan pengurangan dari pajak penghasilan. Yang ketiga, melalui financial leverage dimungkinkan laba per lembar saham akan meningkat. Yang keempat, kontrol terhadap operasi perusahaan oleh pemegang saham tidak mengalami kontrol. Lalu kelemahan hutang jangka panjang yaitu
financial risk perusahaan meningkat akibat meningkatnya financial leverage. Yang kedua, batasan yang disyaratkan kreditur seringkali menyulitkan manajer. Lalu yang ketiga, munculnya agensi problem akan mengakibatkan meningkatnya agensi cost. Selanjutnya yaitu penilaian warrant dan convertible bond. Warrant adalah hak untuk membeli sejumlah saham perusahaan pada harga tertentu yang dikeluarkan perusahaan. Warrant ini biasanya diberikan bersama-sama dengan pengeluaran obligasi. Tujuannya adalah untuk menarik investor agar membeli obligasi jangka panjang. Misalnya, obligasi satu perusahaan jika dikeluarkan tanpa warrant memberikan kupon rate 12%. Tetapi jika disertai warrant, maka obligasi tersebut dijual dengan yield sebesar 10%. Jika kita membeli obligasi tersebut dengan harga 100.000 dengan jatuh tempo 20 tahun plus 30 warrant, maka nilai obligasi tersebut, di sini ada rumus N sigma T sama dengan 1 NSFB KD N dikali I ditambah M per 1 plus KD pangkat N. Lalu dimasukkan angka dengan N jatuh tempo 20 tahun, NSFB 12% dari kupon rate dengan jatuh tempo 20 tahun dikali 10% dari 100.000, yaitu hasilnya 10.000 ditambah harga obligasi 100.000 dibagi 1 plus kupon rate 12% pangkat 20, maka hasilnya 76.694 ditambah 10.370, maka hasilnya 85.064. Lalu untuk mencari nilai warrant, maka 100.000 dikurangi nilai obligasi 85.064, maka ketemu 14.936. Selanjutnya untuk mencari nilai per lembar warrant, maka hasil dari nilai warrant tadi 14.936 dibagi 30 dari tambahan soal tadi 30 warrant, maka akan ketemu Rp49,87 per lembar. Selanjutnya, saham preference. Saham preference adalah saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga obligasi. Hal ini disebabkan mendapatkan hak pembagian dividen secara tetap. Kelebihan saham preference yaitu yang pertama, pembayaran dividen relatif lebih fleksibel dibandingkan bunga utang. Yang kedua, ketidakmampuan membayar dividen kepada pemegang saham preference tidak berakibat terlalu buruk dibanding ketidakmampuan membayar bunga utang. Yang ketiga, penggunaan saham preference akan dapat meningkatkan degree of financial leverage. Kelemahan saham preference yaitu biaya modal setelah pajak relatif lebih tinggi. Lalu pemilik saham preference tidak memiliki hak untuk memaksakan pembayaran dividen. Selanjutnya yaitu perbedaan obligasi, saham preference dan saham biasa. Dilihat dari harga pasar, pada obligasi harganya stabil, pada saham preference juga stabil, pada saham biasa yaitu berfluktuasi. Dari segi kepemilikan, pada obligasi yaitu kreditur, pada saham preference yaitu pemilik perusahaan, saham biasa juga pemilik perusahaan. Dari segi waktunya, obligasi memiliki jatuh tempo, saham preference tidak memiliki jatuh tempo, saham biasa juga tidak memiliki jatuh tempo. Sumber keuntungan, pada obligasi sumber keuntungannya dari bunga obligasi, pada saham preference sumber keuntungannya dari dividen yang pasti, pada saham biasa sumber keuntungan dividen yang tidak pasti. Kemudian dari segi hak suara dalam RUPS atau rapat umum pemegang saham,
pada obligasi tidak punya hak suara, pada saham preference juga tidak punya suara, pada saham biasa mempunyai hak suara dalam RUPS. Saham biasa. Saham biasa merupakan surat berharga dengan penghasilan tidak tetap. Karena pemegang saham biasa hanya akan memperoleh pendapatan apabila perusahaan mendapatkan laba dan membagikannya sebagai dividen. Besar kecilnya dividen tergantung atas laba yang diperoleh dan dividen payout ratio. Hak pemegang saham biasa. Yang pertama, hak suara dalam rapat umum pemegang saham yang biasa disebut RUPS. Yang kedua, hak memperoleh pembayaran dividen per lembar saham yang dimiliki dan menentukan dividen payout ratio. Yang ketiga, hak untuk membeli tambahan saham baru yang dikeluarkan perusahaan secara proporsional. Dan yang terakhir, yaitu hak atas aktiva setelah pembayaran hak yang lebih senior dalam likuidasi. Tidak hanya saham preference yang memiliki kelebihan dan kekurangan, tentu saham biasa juga memilikinya. Nah, kelebihan dari saham biasa diantaranya tidak adanya kewajiban tetap untuk membayar dividen kepada pemegang saham biasa, tidak memiliki jatuh tempo, memiliki risiko kecil bagi perusahaan dibanding dengan sumber dana yang lain, memungkinkan untuk diversifikasi usaha, meningkatkan likuidasi, mendapat tambahan kas, dan lebih mudah dalam mengukur nilai perusahaan. Untuk dari sisi kekurangannya, jika pemegang saham biasa menjual sahamnya, maka akan mengancam kendali yang dipegang pemegang saham mayoritas. Selanjutnya, bisa menurunkannya laba per lembar saham sebagai akibat bertambahnya jumlah lembar saham yang beredar yang dijual tadi lah. Kemudian timbulnya agensi problem yang meningkatkan agensi cost karena adanya konflik antar kelompok seperti pemilik perusahaan, manajer, dan karyawan. Refunding analisis bisa dikatakan jika perusahaan memiliki kas yang berlebihan, sehingga kas tersebut digunakan untuk membeli kembali obligasi yang beredar. Dalam aliran kas tahunan bond refunding, yaitu bisa dikatakan penghematan pembayaran bunga setiap tahun. Sebagai contoh, bunga setiap tahun atas obligasi lama sebesar 10 juta, sedangkan bunga obligasi baru sebesar 8 juta. Dengan demikian terdapat penghematan bunga sebesar 2 juta setiap tahun. Untuk menganalisis bond refunding ini dapat menggunakan metode net present value atau nilai sekarang bersih. Dalam menghitung nilai sekarang bersih bond refunding ini menggunakan biaya utang baru setelah pajak. Selanjutnya, contoh dari perhitungan bond refunding analisis. Misalkan, PT Alaska mengeluarkan obligasi sebesar 100 miliar 5 tahun yang lalu dengan kupon rate 10%. Obligasi tersebut akan jatuh tempo dalam waktu 30 tahun. Karena perekonomian yang semakin stabil akhir-akhir ini, tingkat bunga cenderung menurun, sehingga obligasi baru tentunya akan jatuh tempo dalam waktu 25 tahun. Andaikan call price obligasi sebesar 107% dari nilai nominal, kemudian obligasi baru menawarkan bunga 8%, flotation cost obligasi baru sebesar 500 juta, sementara flotation cost obligasi lama sampai tahun kelima sebesar 450 juta. Perusahaan harus mengeluarkan obligasi baru tiap minggu sebelum bond refunding dilakukan agar diperoleh dana yang cukup. Dengan demikian, akan terjadi overlapping pembayaran bunga selama 3 minggu. Apabila tarif pajak 50%, maka biaya utang obligasi baru setelah pajak KD yaitu 1 mente atau sebesar 8% dikali dalam kurung 1 min 50% sama dengan 4%.
Untuk mengevaluasi apakah sebaiknya perusahaan mengganti obligasi lama dengan yang baru, maka langkah-langkahnya sebagai berikut. Cara yang pertama yaitu dengan menghitung penghematan bunga dengan rumus D kali KD kali T atas penggantian obligasi lama dengan obligasi baru. Dengan D adalah jumlah obligasi atau utang, KD adalah coupon rate, dan T adalah pajak perusahaan. Dengan demikian dapat dihitung bunga obligasi lama, yaitu D-nya 100 miliar, KD-nya 0,10, T-nya 0,50. Jadi 100 miliar dikali 0,10 dikali 0,50 sama dengan 5 miliar. Kemudian dihitung bunga obligasi baru, yaitu D-nya sama 100 miliar, terus KD-nya 0,08, T-nya juga sama 0,50. Jadi 100 miliar dikali 0,08 dikali 0,50 sama dengan 4 miliar. Selanjutnya dapat dihitung penghematan bunga atas penggantian obligasi dengan cara bunga obligasi lama dikurangi dengan bunga obligasi baru, yaitu bunga obligasi lama sebesar 5 miliar dikurangi bunga obligasi baru sebesar 4 miliar. Jadi penghematan bunga atas penggantian obligasi sama dengan 1 miliar. Penghematan bunga tersebut akan berlangsung selama 25 tahun. Dengan demikian, nilai sekarang atau present value penghematan bunga dengan tingkat discount rate 4% adalah sebesar PV penghematan bunga sama dengan 1 miliar dari hasil penghematan bunga atas penggantian obligasi dikali NSFBA 4%,25 karena 25 tahun. Jadi NSFBA 4%,25 yaitu 15,622. Jadi 1 miliar dikali 15,622 sama dengan 15 miliar 622 juta rupiah. Langkah selanjutnya yaitu menentukan besarnya kas keluar pada tahun ke-0 atau initial investment bond refunding tersebut. Ini meliputi call premium setelah pajak, flotation cost obligasi baru, dan flotation cost obligasi lama yang belum diamortisasikan, plus adanya overlapping pembayaran bunga selama 3 minggu. Call premium setelah pajak adalah call price dikurangi nominal dikali 1 min T. Call premium setelah pajak, call price-nya sebesar 7 miliar, terus dikurangi dikali 1 min T, T-nya sebesar 50% sama dengan 3 miliar 500 juta rupiah. Kemudian flotation cost obligasi baru sama dengan flotation cost dikurangi nilai sekarang tax effect. Flotation cost sebesar 500 juta dikurangi flotation cost 500 juta dibagi jangka waktu jatuh tempo yaitu 25 tahun dikali tarif pajaknya 50% dikali NSFBA 4%,25 sama dengan 500 juta rupiah dikurangi 156.220.000 rupiah sama dengan 343.780.000 rupiah. Selanjutnya menghitung flotation cost obligasi lama, yaitu nilai sekarang tax effect dikurangi flotation cost dikali tax. Flotation cost sebesar 450 juta dibagi 25 dikali tarif pajaknya 50% kali NSFBA 4%,25 dikurangi 450 juta rupiah dikurangi dikali tax sebesar 50% sama dengan 140.598.000 rupiah dikurangi 225 juta rupiah sama dengan minus 84.402.000 rupiah.
Nilai sekarang flotation cost obligasi baru merupakan kas keluar, sedangkan nilai sekarang flotation cost obligasi lama merupakan unsur net cash inflow pada saat refunding. Karena dengan adanya penggantian obligasi lama dengan obligasi baru tersebut berarti ada penghabisan flotation cost lama yang belum diamortisasi. Berarti perusahaan akan kehilangan manfaat yang diperoleh dari flotation cost lama selama sisa waktu. Manfaat ini tentunya berupa penghematan pajak atas beban flotation cost setiap tahun selama 25 tahun. Selanjutnya, perlu ditentukan besarnya overlapping pembayaran bunga selama 3 minggu yang merupakan unsur kas keluar. Overlapping bunga sama dengan utang dikali bunga setelah pajak dikali masa overlapping. Utang sebesar 100 miliar dikali bunga setelah pajak sebesar 4% dikali masa overlapping yaitu 3/52 sama dengan 230.769.000. Dengan demikian, secara keseluruhan investasi atau kas keluar pada saat dilakukan bond refunding adalah sebagai berikut. Call premium sama dengan 3.500.000.000 rupiah. Nilai sekarang flotation cost obligasi baru sebesar 343.780.000 rupiah. Nilai sekarang flotation cost obligasi lama sebesar minus 84.402.000 rupiah. Overlapping pembayaran bunga sebesar 230.769.000 rupiah. Dengan demikian dapat dihasilkan net investment atau cash outflows sebesar 3.990.147.000 rupiah. Langkah terakhir yaitu menghitung net present value atau nilai sekarang bersih bond refunding, yaitu dengan cara mengurangkan nilai sekarang penghematan bunga dengan nilai sekarang net investment. Jika hasilnya ternyata positif, maka bond refunding tersebut sebaiknya dilaksanakan. Sebaliknya, jika hasilnya negatif, maka bond refunding tersebut sebaiknya tidak dilaksanakan. Caranya yaitu dengan NPV bond refunding sama dengan PV penghematan bunga dikurangi PV net investment. PV penghematan bunga sebesar 15.620.000.000 rupiah dikurangi PV net investment sebesar 3.990.147.000 rupiah sama dengan 11.931.853.000 rupiah. Dengan demikian, karena net present value-nya positif, maka PT Alaska sebaiknya melakukan bond refunding atau mengganti obligasi lama dengan obligasi baru. Secara intuitif, penghematan beban tetap atas obligasi lama dengan obligasi baru ternyata lebih besar dari biaya yang harus dikeluarkan untuk penggantian tersebut. Sekian sedikit penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.